Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Baiklah, pada video kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Bagaimana Islam Membangun Persatuan dalam Keberagamaan. Teman-teman muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Islam membangun persatuan dalam keberagamaan pertama yaitu tidak ada paksaan dalam beragama. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Dalam ajaran Islam tidak dibenarkan perilaku memaksa seseorang atau kelompok tertentu untuk memeluk Islam. Tugas umat Islam adalah memberikan petunjuk dan mengajak ke jalan yang mendakwai. Setelah itu, semuanya dikembalikan ke diri masing-masing, mau beriman kepada Allah atau sebaliknya. Dakwah itu mengajak, bukan memaksa. Hal ini antara lain sebagaimana dijelaskan Allah dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Fakhrul Al-Din Al-Razi dalam kitab tafsirnya Mafiti Al-Gaib ketika menafsirkan ayat di atas menyatakan bahwa Allah tidak membangun keimanan di atas pemaksaan, melainkan menegakkan kekokohan dan kebebasan memilih. Lebih lanjut, beliau mengingatkan kepada umat Islam bahwa pemaksaan keyakinan akan menghasilkan keyakinan dan keberagamaan yang keropos dan mudah goyah. Teman-teman muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara Islam membangun persatuan dalam keberagamaan yaitu mengakui dan menghormati adanya perbedaan keragaman manusia. Selain membebaskan manusia untuk beriman kepada Allah atau tidak dengan konsekuensi masing-masing, Allah juga menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama penciptaan manusia yang beraneka ragam itu. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, harus bisa menjadi sebuah harmoni, yakni saling berinteraksi positif. Ulama Nusantara seperti Quraisy Syihab menjelaskan maksud Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah menciptakan manusia beraneka ragam sifat, bentuk, tradisi, dan budaya dengan tujuan agar manusia bisa berinteraksi dan menjalin kerjasama antara sesuatu dengan lainnya. Teman-teman muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, cara Islam membangun persatuan dalam keberagamaan yaitu Allah tidak berkehendak menciptakan manusia umat yang satu. Banyak ayat yang berbicara tentang hal ini, di antaranya adalah Quran Surah Hud ayat 118 sampai 119, Yunus ayat 99, Al-Maidah 49 dan lainnya.
Menurut pakar tafsir Ibnu Katsir, Quran Surah Hud ayat 118 dan 119 misalnya sebagai petunjuk bahwa manusia akan senantiasa berbeda dalam agama mereka, keyakinan, ideologi, jalan hidup dan pemikiran mereka. Setidaknya dari 3 poin yang diuraikan di atas dapat disimpulkan dengan tegas bahwasanya Islam sangat menghargai keberaneka-ragaman, pada saat yang sama juga menekankan akan persatuan. Demikianlah cara Islam membangun persatuan dalam keberagamaan. Cara inilah yang dicontohkan oleh Nabi ketika di Madinah melalui Piagam Madinah. Teman-teman muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab rapuhnya tali persatuan dan kesatuan di kalangan umat, antara lain: 1. Munculnya sifat kecurigaan atau prasangka buruk yang berlebihan terhadap kelompok lain. Yang kedua yaitu munculnya interpretasi yang juga menjadi penyebab adanya kecurigaan tanpa bukti yang berujung pada konflik. Yang ketiga yaitu mencari kejelekan-kejelekan orang lain. Dan yang keempat, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya yang sebagian prasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Oleh karena itu, untuk mencegah adanya perpecahan dalam persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita harus menjunjung tinggi toleransi dan senantiasa menjaga tali silaturahmi dalam berbagai aspek kehidupan. Berlomba-lomba berbuat baik untuk mengharapkan ridhonya. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.